Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber yang akan disampaikan oleh pendeta-pendeta yang luar biasa dipakai Tuhan di zaman ini. Baik pendeta dari Protestan, Karismatik, Katolik, dan semua pendeta akan kita ambil khotbahnya khususnya tentang akhir zaman. Tujuannya agar kita punya pandangan dari berbagai pendeta-pendeta ini, sehingga kita punya pemahaman yang lengkap dan komprehensif tentang tanda akhir zaman atau nubuatan akhir zaman atau tanda 66 ini. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Shalom sahabat. Senang berjumpa kembali dengan sahabat di channel ini. Sahabat, dalam kesempatan kali ini kita membahas satu tema yang tentu pasti menarik untuk dibahas. Sifat-sifat orang yang akan masuk neraka menurut iman Kristiani. Kenali sifat-sifat ini dan jauhi. Jangan sampai kita ikut lebur di dalamnya yang akan membawa kita ke neraka. Mari kita sama-sama pelajari, mari kita mulai. Setiap manusia mempunyai keberdosaan dan sifat jahat. Mari kita lihat bagaimana orang yang akan masuk neraka dapat diidentifikasi menurut iman Kristen. Keberdosaan manusia, pemberontakan terhadap Allah. Sejak Adam dan Hawa, manusia telah memberontak terhadap perintah Allah dan memilih untuk hidup sesuai keinginan mereka sendiri. Tuhan memberikan kita free will, hak bebas. Tetapi jangan kita salah gunakan hak yang Tuhan berikan itu untuk melawan, memberontak, dan tidak mengikuti perintah Tuhan. Apabila kita sudah melenceng dari apa yang telah Tuhan perintahkan, maka tentu pasti kita akan mendapat tempat di tempat yang jauh di surga. 2. Segala dosa sama di mata Allah. Baik dosa kecil maupun dosa besar, mencuri, mengumpat dan sebagainya, sama di mata Allah. Menurut iman Kristen, segala jenis dosa akan membuat manusia terpisah dari Allah. Firman Tuhan mengatakan, tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa kita. Yang menjadi pemisah antara Tuhan dengan manusia adalah dosa kita. Dosa-dosa kita yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tuhan selalu dekat, tetapi kita selalu memilih yang enak bagi kita. Tapi itu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Ingat, iblis mencuri kebahagiaan. Iblis mencuri sukacita. Iblis mencuri berkat. Iblis mencuri kita dari Tuhan. Jadi dosa itulah yang membuat kita jauh dari Tuhan. 3. Kelemahan manusia. Manusia memiliki kelemahan dan terus mengerjakan dosa sepanjang hidupnya. Jadi manusia ini dengan upaya apapun, dengan bekerja, bersedekah, berbuat baik, upaya apapun, tidak akan bisa masuk surga
Karena manusia lemah, tidak bisa berbuat baik dengan kemampuannya sendiri. Memang kita bisa melihat dia berbuat baik, tetapi apakah benar-benar baik yang dia lakukan? Atau ada maksud di balik itu? Sekali lagi, manusia memiliki kelemahan dan terus mengerjakan dosa sepanjang hidupnya. Maka dari itu kita butuh Tuhan. Tuhan yang mengampuni kita, menebus kita, membayar kita dengan darahnya, dan kita kemudian diberikan pekerjaan yang baik, yaitu berbuat baik. Itu pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, berbuat baik. Setelah kita dipilih, diadopsi, diambil dari kegelapan, sekarang kita berbuat baik pada sesama. Berbuat baik bukanlah syarat untuk masuk surga, tapi syarat untuk masuk surga adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Sifat jahat manusia, sikap serakah. Nah, ini pertama-tama, sifat jahat manusia adalah sikap serakah. Kalau kita memiliki sikap serakah, ya, apapun kita ingin utama mengambil semuanya, rakus, maruk, itu membuat kita jauh dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan serakah. Pada doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Hari ini, ya kan? Bukan serakah. Orang yang serakah sebagian besar waktu tidak peduli dengan kepentingan orang lain dan cenderung memandang rendah orang lain karena dia lebih mengutamakan dirinya dan membesarkan dirinya, memperkaya dirinya dan tertutup kepada orang lain. Apakah orang seperti ini layak masuk surga? Berikan jawabannya di bawah komentar ini. Kemarahan, orang yang cenderung mudah marah atau keras kepala akan kesulitan memahami orang lain dan menempatkan kebaikan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Ingat, kemarahan. Firman Tuhan jelas mengingatkan kita, janganlah engkau marah sampai matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam, segeralah selesaikan amarahmu. Berdamai dengan yang engkau sakiti atau yang engkau disakiti atau engkau menyakiti. Berdamai. Karena itu yang Tuhan mau, ya. Kemarahan hanya membawa kehancuran. Berikutnya, kelicikan. Orang yang licik akan sering memperdaya dan memanfaatkan orang lain untuk keuntungannya sendiri. Apakah orang yang licik dapat masuk surga? Tidak. Iblis itu licik. Iblis licik. Dia menipu kita, menggoda kita, menawarkan yang begitu indah-indah. Di baliknya adalah sesuatu yang membahayakan, malapetaka. Kondisi orang yang akan masuk neraka. Penolakan terhadap kasih Allah. Tuhan memberikan anak yang tunggal, itu kasih Allah, agapenya Tuhan. Anak yang tunggal diberikan. Kalau kita menolak kasih Allah, menolak anak yang tunggal ini, apakah kita bisa masuk surga? Sekali lagi, orang yang dapat masuk surga syaratnya cuma satu, percaya kepada Yesus. Berbuat baik, sedekah, itu bukan syarat masuk surga. Itu syarat untuk mendapat pahala, upah. Lanjut, orang yang tidak ingin menerima kasih Allah dan memilih untuk tetap hidup dalam dosa mereka akan masuk neraka. Tuhan membuka tangannya, mengetuk pintu hati kita dan menunggu kita di depan. Apakah kita mau menyusulnya? Apa kita mau menjumpainya? Kalau kita mau menjumpainya, maka kita akan menerima kasih Allah. Tetapi kalau kita menolak, tentu pasti terbuka pintu lebar untuk neraka. 2. Kebutuhan akan pertobatan. Setiap orang paham betul bahwa dia orang berdosa. Jadi kalau dia orang berdosa, butuh penyelamat. Oke? Jadi untuk menerima penyelamat itu dia harus bertobat, meninggalkan semua hal yang lama, hal yang gelap, hal yang tidak baik, dan berpaling kepada Tuhan 180 derajat kepada Tuhan, fokus. Artinya bertobat dan menerima kasih Tuhan, sehingga dia menerima kasih Allah dan menerima Tuhan Yesus. Orang yang tidak mau bertobat dari dosa dan mengakui kesalahannya akan masuk neraka. Sekali lagi, orang yang tidak mau bertobat dan tidak mau mengakui kesalahannya akan masuk neraka. Akibat orang yang akan masuk neraka. Sekali lagi,
Akibat orang yang akan masuk neraka. Penderitaan yang abadi. Orang yang masuk neraka akan mengalami julukan yang menyakitkan dan penderitaan yang dijelaskan dalam Alkitab. Suci sebagai api yang tak terpadamkan. Di dalam neraka, orang akan menerima suatu akibat dari apa yang telah dia lakukan. Suatu penderitaan yang besar, yaitu dibakar dan menerima kekerasan di sana. Kedua, pemisahan dari Allah. Orang yang masuk neraka akan terpisah dari Allah selamanya. Jadi, dari sini kita bisa belajar bahwa orang yang tidak percaya Yesus akan mendapat nasib di neraka. Tanggapan dan harapan Kristen. Keselamatan melalui Yesus Kristus. Menurut iman Kristen, keselamatan hanya mungkin dicapai melalui Yesus Kristus. Mengakui dosa dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah jalan menuju keselamatan. Sekali lagi, syarat untuk masuk surga hanya melalui Yesus Kristus. Penawaran pengampunan dan hidup yang kekal. Selalu ditawarkan pengampunan. Tuhan menunggu kita di depan. Tuhan mengetuk hati kita. Dan dia sudah menunggu dan mengharapkan kita kembali kepada jalan yang benar. Kalau kita kembali kepada jalan yang benar itu, maka kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Saya ada cerita dalam Alkitab, ada 2 orang, yaitu anak yang bungsu dan sulung. Kita bahas tentang anak yang bungsu. Anak bungsu ini meminta apa yang menjadi bagiannya, haknya kepada orang tuanya yang masih hidup. Karena begitu besar kasih bapaknya ini, dia tidak mau berdebat, dia tidak mau berspekulasi dengan anaknya. Kemudian dia memberikan apa yang menjadi bagian anak yang kecil ini, yang bungsu ini. Kemudian apa yang terjadi? Anak bungsu ini malah menjual haknya, warisannya itu. Dan kemudian uangnya dia gunakan untuk berfoya-foya, bermain pelacur, kata Alkitab catat, dan menghabiskan semua hasil penjualan haknya itu di negeri asing. Lalu kemudian terjadilah kekeringan di negeri itu. Kemudian dia juga mengalami, karena dia sudah habis semuanya, uangnya habis, hartanya habis. Lalu kemudian di negeri asing itu dia kelaparan. Dan untuk makan saja dia tidak bisa, karena dia sudah tidak punya apa-apa. Kemudian dia memilih untuk bekerja, yaitu menjaga babi-babi yang ada di sana. Ternyata tuan babi itu pun tidak memberikan dia makan, sehingga anak si bungsu ini kelaparan sekali, sehingga dia mau tidak mau harus memakan ampas babi itu, makanan babi. Itu pun ditolak oleh tuan yang punya babi. Diam-diam sembunyi dia makan juga. Suatu kali anak bungsu ini mengingat kembali kasih bapa, mengingat kembali rumahnya, mengingat kembali kehidupannya di waktu dia dengan bapaknya. Lalu kemudian dia teringat, aduh, aku tahu bapakku punya pembantu, punya banyak pembantu di sana, dan aku di sini mati kelaparan. Kemudian anak si bungsu ini kembali kepada bapaknya. Aku akan kembali dan aku akan berkata kepada bapakku, jadikan aku jadi budak, jadikan aku jadi hamba saja di rumahmu Tuhan. Itu sudah dirasakan. Aku ingin meninggalkan masa lalu, aku bertobat. Setelah begitu dia bertobat, meninggalkan yang lama di negeri asing, dia kembali kepada negerinya dan memilih untuk jadi hamba, menjadi doulos. Kemudian sampainya belum nyampe di rumah, papanya melihat. Kemudian papanya lari dari rumah untuk menjemput anaknya yang masih dalam tengah perjalanan. Dia kejar dan dia peluk, anakku. Di sini kita belajar bahwa pertobatan itu penting. Kita mungkin seperti anak yang bungsu ini, sudah meninggalkan bapa, berfoya-foya, meninggalkan iman kita. Ingat, bapa tidak mencari orang yang sudah pernah mengecap kebaikannya dan kemudian murtad. Bapa tidak pernah mencari orang seperti itu. Tapi orang yang murtad itu harus sadar, bertobat dan kembali kepada Bapa. Maka Bapa pun akan
menerima. Bapa tidak pernah menolak setiap orang yang memilih untuk bertobat. Orang yang mau menerima Yesus dan mengembangkan hubungan dengan Allah akan menerima pengampunan dosa dan hidup kekal bersama Allah setelah kematian. Kita meninggal, kita akan bersama dengan Allah, hidup bahagia di sorga abadi. Harapan sorga. Menurut iman Kristen, orang yang menerima keselamatan melalui Yesus akan hidup dengan sukacita bersama Allah di sorga. Pastinya orang yang percaya kepada Yesus akan menerima mahkota, pahala, atau upah dari apa yang dia buat kebaikan di bumi. Doa dan pertobatan. Orang yang ingin mengembangkan hubungan dengan Allah harus rajin berdoa dan hidup dalam pertobatan dalam setiap kali jatuh ke dalam dosa. Setiap kali kita jatuh dalam dosa, mari kita kembali kepada jalan benar. Ampuni saya Tuhan, saya sudah salah dalam mengambil keputusan, mengambil tindakan. Ampuni saya kembali. Dan jangan diulangi lagi. Ketiga, kematian Kristus di kayu salib. Menurut iman Kristen, kematian Kristus di kayu salib membawa pengampunan dosa dan berkat kekal bagi orang yang percaya kepadanya. So indah sekali hidup bersama Tuhan. Kita punya harapan sorga, kita juga diampuni, dan kita juga mendapat berkat kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Terima kasih sudah menyaksikan. Apabila sahabat diberkati, share video ini. Dan apabila sahabat mau memberikan komentar, saran, kritik, boleh tinggalkan di bawah video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Amin. Dan kalaupun Tuhan datang besok, entah kita hidup dalam penderitaan, entah kita hidup dalam kelimpahan, kita akan datang ke hadapan Dia dan mengatakan, Tuhan, saya sudah menjalankan apa yang saya bisa jalankan. Saya belajar setia kepadamu dan sekarang Engkau datang, saya bersukacita. Kiranya ini memberikan kekuatan kepada kita supaya hidup berjaga-jaga menantikan kehadiran Tuhan yang datang kedua kali. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.